gitu. Nah, untuk 1 minggu ke depan mungkin yang bisa dipantau sahamnya yang pertama adalah CBP, karena CBP ini foreign flow-nya masuknya cukup banyak banget ya. Jadi ada mungkin kalau mau beli bisa di supportnya di 11.400 untuk harga beli pertama, lalu harga beli keduanya di 11.200 seperti itu. Untuk target profit terdekat itu bisa di 11.800. Ya nanti kita lihat 11.800 kalau bisa lebih kuat lagi ya nanti akan lanjut ke next resistennya seperti itu. Lalu kedua yang cukup menarik juga ada MDKA. MDKA ini belakangan juga foreign flow-nya juga masuk cukup banyak. Bisa di trade karena kalau dilihat mungkin beberapa yang mantau teknikalnya MDKA ini berpotensi membentuk double bottom seperti itu. Coba kalau dilihat di grafiknya potensi membentuk double bottom. Jadi tinggal break resist nanti dia akan membentuk double bottom. Itu yang pertama. Lalu yang kedua MDKA ini juga kemarin sempat koreksi tapi hari ini mantul lagi gitu. Jadi ini indikasi bisa membentuk higher low. Nah, ini kalau ada breakout nanti dia confirm jadi uptrend. Nah, ini sahabat investor IDX NTB mungkin juga bisa pantau saham MDKA. Lalu berikutnya mungkin ada S Hardware juga. S ini kemarin sempat uji support juga di area harga 700 ya. Dan hari ini kayaknya mantul. Jadi mungkin kalau besok dikasih di area harga 700 mungkin bisa masuk lagi dengan target profit terdekat mungkin di area 760. Seperti itu. Jadi mungkin itu. Jadi ada ICBP, MDKA sama S Hardware. Lalu mungkin juga ini catatan seperti yang saya katakan tadi, kita kan menjelang rilis laporan keuangan. Kayaknya tadi barusan keluar berita laporan keuangannya BTPS turun ya, jadi mungkin bisa dihindarin dulu. Seperti itu. Lalu juga BTN kalau nggak salah ada keluar beritanya tadi. Mungkin bisa dipantau BTN. Kalau nggak salah labanya naik sih. Coba mungkin nanti bisa dicek di websitenya idx.id seperti itu. Jadi ini musim laporan keuangan. Jadi minggu depan harusnya banyak laporan keuangan perusahaan akan keluar yang indikasinya net profitnya naik. Mungkin kita bisa masuk seperti itu. Yang sekiranya bisa naik. Biasanya kalau laporannya sudah rilis paling cuma kuat 1-2 hari gitu. Jadi kalau bisa kita bisa memprediksi terlebih dahulu jauh-jauh sebelumnya gitu. Apakah naik atau enggak. Nah, mungkin itu lalu juga kalau nggak salah ini menjelang rebalancing indeks LQ45. Jadi beberapa perusahaan tadi saya sempat baca ada kayak seperti Bumi, ADMR, GGRM, ISAT, BRMS, MAPI, itu kandidat yang mungkin bakal masuk ke LQ45 seperti itu. Jadi beberapa saham itu mungkin juga bisa dipantau secara berkala. Bumi, ADMR, GGRM, ISAT, BRMS, MAPI. Seperti itu mungkin dari saya, Kak Dila. Terima kasih banget Kak Jeremy, info-infonya banyak banget yang tadi di-share ya, yang dijelaskan oleh Kak Jeremy. Mungkin saya akan bertanya yang terlebih dahulu karena hari ini market ditutup mengalami penguatan ya Kak Jeremy ya, walaupun mungkin penguatannya nggak setinggi yang kemarin. Karena sangat ini ya, tadi pagi dibuka hijau di pertengahan market, tiba-tiba turun dan penutupan market kembali naik lagi. Nah, ini mungkin apa nih kira-kira sentimen yang mempengaruhi IHSG masih mengalami penguatan sampai di hari ini? Mungkin kalau kita lihat di sini, yang pertama kayaknya inflasi di Amerika Serikat pun ada indikasi sudah mulai lambat ya. Otomatis kan kalau inflasinya sudah ketahan, otomatis kan pemerintah US kan tidak perlu menaikkan suku bunga lagi. Nah, sedangkan kita kan ketakutan kita yang terbesar adalah suku bunga naik terus-menerus kan. Makanya banyak bulan lalu kan banyak yang ngerem masuk di saham seperti itu. Jadi kalau ini misal inflasinya benaran bisa ketahan,
suku bunga nggak jadi naik, itu bakal bisa jadi sentimen positif banget untuk bursa kita. Dan lagi banyak manajer investasi reksadana juga yang memproyeksikan kalau akhir tahun ini harusnya IHSG bisa tembus di atas 7.000 seperti itu. Jadi pastinya masih ya kan ya pasti akan naik turun terlebih dahulu ya. Cuma pastinya minggu depan masih bisa lanjut. Dilihat bahwa hari ini pun penguatannya masih cukup kuat untuk beberapa saham yang tergolong memiliki market cap besar di bursa kita. Seperti itu Kak Adila. Ya. Terima kasih jawabannya Kak Jeremy. Tadi Kak Jeremy juga sebut foreign flow masuk banyak itu di 3 bank besar, Bank BCA, BRI, Mandiri. Tapi ini kan udah lumayan tinggi ya kenaikannya Kak Jeremy. Tapi kira-kira masih berpeluang nggak kalau mau masuk di 3 bank ini, kira-kira kalau yang belum punya portofolio saham Bank BCA, BRI atau Mandiri? Kalau untuk melakukan pembelian, mungkin tunggu koreksi dulu ya, karena kayaknya emang sudah naik itu kan, sudah seperti kata Kak Dila tadi sudah naik cukup banyak, makanya tadi saya juga nggak masukin ke rekomen. Cuma ini indikasi yang ingin saya pertegas bahwa ini kan merupakan indikasi bahwa market kita mungkin bisa kedepannya bisa mulai membaik karena asing juga sudah mulai banyak masuk di bank-bank besar, nggak seperti bulan-bulan lalu yang benar-benar sepi banget, kayak foreign flow-nya nggak ada transaksi seperti itu. Nah, tadi kan juga saya sempat bahas soal ini ya, mungkin saya agak lupa ya, mungkin catatan tips untuk teman-teman indeks NTB di sini ya. Kan habis ini kan rilis laporan keuangan kuartal 2. Nah, mungkin bisa dilihat kalau di RTI itu kan biasanya di RTI itu kan biasanya kan ada track record-nya 2021, Q1-nya berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4 berapa per emiten. Nah, mungkin bisa dilihat ada beberapa emiten kan yang biasanya Q2-nya ngelonjak. Seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi patokan kita untuk spekulasi terhadap saham itu. Kita bisa melakukan entry buy karena jika Q2-nya tahun-tahun yang lalu melonjak, kan harusnya kan tahun ini kan juga bisa melonjak gitu. Karena cycle-nya berarti memang Q2-nya mereka mengalami kenaikan cukup banyak. Nggak salah biasanya yang Q2-nya melonjak ini saham-saham di sektor penjualan barang-barang retail. Kayak ini MAPI, golongan MAPI, LPPF, lalu S Hardware, seperti itu. Karena kan biasanya kan ada THR dan sebagainya, kan biasanya kan kita kan banyak belanja produk-produk rumah tangga seperti itu. Jadi biasanya mereka ada kenaikan di gitu. Ya, terima kasih Jeremy. Tadi ya sudah disebutkan, ya, kemungkinan bakal menarik untuk diperhatikan saham yang penjualan retail di laporan keuangan Q2-nya, dan tadi juga disebutkan pantaunya melalui MTI dengan track record laporan keuangan kuartal 2-nya yang biasanya mengalami pelonjakan. Tapi kok Jeremy udah tahu belum kalau selain MTI itu bisa update-nya, pantaunya itu lewat IDX Mobile. Jadi sama juga sekarang IDX Mobile ada keluarin aplikasi. Oh iya, ada aplikasinya ya. Iya. Aplikasi IDX Mobile. Jadi bisa lewat sana, bisa lihat laporan keuangan seperti yang tadi Ko Jeremy sebutkan. Jadi teman-teman mungkin nanti yang mau cek-cek laporan keuangan dan track record-nya juga bisa melalui aplikasi IDX Mobile. Jadi bisa di-download melalui. Bagus banget ya. Udah download belum Ko Jeremy IDX Mobile-nya? Udah download, cuma memang belum buka-buka. Baru 2 hari lalu kalau nggak salah download.
cuma memang belum buka. Iya, iya. Mungkin mungkin teman-teman juga bisa download dan buka lewat sana, pantau laporan keuangan kuartal 2 yang akan dirilis. Mungkin mulai awal Agustus ya, laporan keuangan keduanya dirilis ya. Untuk Iya, beberapa udah rilis sih ini. Sudah beberapa sudah muncul. Nah. Mungkin yang paling banyak mungkin di awal-awal Agustus ya. Ya, di awal-awal Agustus nanti bakal gencar-gencar. Teman-teman juga bisa pantau lewat IDX Mobile, jadi bisa download di App Store maupun Play Store handphonenya masing-masing. Nah, tadi juga kita dengar sahamnya yang retail tadi disebutkan seperti ACE, MAPI. Tapi sepertinya kalau MAPI udah terlalu tinggi ya naiknya kalau Jeremy. Gimana kalau Raus gimana, Ramayana? Nah, sebentar ya, saya coba buka jadwal dulu. Kalau MAPI, oh iya belum koreksi ya. RALS, saya jujur saya jarang sih masuk di RALS karena kurang pergerakannya kan kurang liquid ya. Iya kan, biasanya investor itu kayak apalagi yang para trader kan kayak bosan banget main di sini gitu loh. Kayak enggak ini. Kayak naiknya kurang ini kayak pergerakannya kurang ini, mungkin lebih MAPI memang sudah terlalu banyak mungkin ke S ya. Saya kemarin koreksinya cukup dalam. Jadi beli. Masih menarik mungkin S ya, S hardware ya teman-teman tuh bisa dijadikan watchlist mungkin pantau dulu. Nah, mungkin sekalian juga tadi Ko Jeremy sudah mention satu saham SMGR. Untuk persemenan ini yang mengalami penaikan, apakah hanya di saham SMGR-nya atau teman-teman dari sektornya yang di persemenan juga naik, Ko Jeremy? Kayaknya yang paling kenceng SMGR aja ya. Ini saya ngecek SMBR masih belum naik. Terus ini CMNT ya masih di resist. Paling banyak naiknya SMGR sih. Grafiknya paling bagus SMGR seperti itu. Cuma sebentar tadi SMGR itu saya notice cuma kayaknya ini ini baru naik lagi ya. Kemarin kan sempat koreksi. Hari ini baru naik lagi ya. Besok kalau misal dikasih ini sudah breakout juga ya. Ya closingnya breakout. Mungkin bisa masuk, bisa spek buy nanti juga SMGR. Ya, kalau teman-teman masih ingat ya, kita closing live market terakhir bersama Ko Jeremy sudah mention juga saham di persemenan SMGR. Kebetulan saya juga ikut tuh beli Ko Jeremy, masih sampai sekarang. Lumayan ya. Cuanya banyak ya. SMGR. Mungkin teman-teman makanya pantau terus market live kita, apalagi bersama Ko Jeremy ya, nanti dapat insight-nya menarik banget saham-saham yang berpeluang cuan, mungkin yang belum cuan hari ini. Mungkin kemarin juga Ko Jeremy terakhir update live kita itu ada mention juga saham di sektor poultry. Gimana kalau saham poultry sampai hari ini? Oh ya. Bentar, saya coba lihat. Oh, I see. Ini break sih ini. Ini kayak nggak tahu sih. Ini yang Java ini hari ini break ke bawah ini. Jadi kayaknya dihindarin dulu ya. Kebetulan saya juga ini poultry sudah lama nggak megang. Nggak tahu minggu lalu kok nggak salah saya bilang. Memang grafiknya masih uptrend, cuma saya nggak megang ini. Hari ini break ke bawah sih, break supportnya. Jadi mungkin hindarin dulu ya, Java ini. Hindarin dulu. Iya, Java terutama. Javanya break seperti itu. Dioper dulu ke sektor retail aja mungkin. Oh, retail ya. Nah, tadi juga Ko Jeremy ada bahas ada rencana bentar lagi ada rebalancing dari saham-saham di LQ45 kandidat kemungkinan yang akan masuk. Jadi yang sempat dimention ada Bumi, SMDR,
ISAT ya. Mm-mm. Bumi gimana nih Bu Bumi, Jeremy? Bumi. Untuk saham Bumi kok bisa masuk tiba-tiba nih? Kenapa Bumi bisa masuk MQ45? Alasannya bisa masuk gimana nih? saya jujur belum riset lebih dalam ya. Tadi cuma dikasih list aja di berita itu kalau Bumi masuk. Cuma Tapi biasanya kalau memang udah naik, ini kita belum. kalau udah naik, Kenapa? biasanya kalau udah naik beritanya kalau udah beneran Bumi masuk Iya, MQ45 itu biasanya boom sih. Ya, Bu Jeremy ya, sahamnya bakal boom banget. ya. Cuma memang belakangan nggak Bumi aja sih. Even kayak BRMS juga sahamnya Bakri banyak yang naik sih. Malah yang kemarin sempat kita bahas bulan lalu yang isunya Dewa itu malah nggak jadi, malah balik turun kan ininya. Tapi yang lainnya malah naik gitu. Ini yang saham Dewa masih dijaga, masih belum lanjut naik. Cuma memang belakangan nggak tahu sahamnya Bakri banyak yang diangkat Bumi, BRMS semua naik. Energi kan nggak saya naik. Iya, energi kemarin yang dia naik 2 hari yang lalu. Oh iya, energi kemarin naik banyak, hari ini koreksi. Sahamnya Bakri banyak yang naik belakangan. Soalnya itu kalau saya amati kok Jeremy, saham Bumi juga foreign flow-nya lumayan kencang juga. Bumi. Iya sih. Tadi saya juga ngelihat. Cuma kebetulan saya nggak masuk di Buminya, saya masuk di BRMS-nya, jadi kurang mantau juga. Gitu. Ya, jangan-jangan nih biasanya kan ada mungkin dapat info lebih dulu, makanya masuk duluan nih yang hasilnya gimana. Ada cuma ngeliat teknikal aja kok, teknikal grafik aja dari BRMS. Tapi menurut Ko Jeremy, view dari Bumi gimana? Masih bisa naik nggak? Kan udah lumayan naiknya sekarang. Ini naiknya cukup banyak ya. Terus ini kalau saya cuma based on technical aja ya, kan naiknya sudah cukup banyak, hari ini bentuk doji ya. Jadi kayaknya minggu depan bakal ini dulu, koreksi dulu. Koreksi ya. Kayaknya sudah mulai penguatannya mulai ini. Cuma trennya masih bagus sih. Nah, nanti kalau koreksi masuk lagi aja. Oh iya, nah, ini ada satu yang saya lupa. Apa ini itu? CPO. CPO ya. Iya, saham CPO udah ini ya. Terakhir kita nggak tahu kapan ya kita bahas. Sempat ini ya bahas CPO kan. Iya, CPO juga. Sudah mulai naik ya. Ini kalau koreksi juga bisa masuk LSIP udah 1.100 saja. Kemarin kalau nggak salah masih 1.000-an pas dibahas. CPO kalau ada koreksi bisa masuk. Masih lumayan ya, sudah nggak bottom banget sih, cuma masih bisa diikutin lah itu nanti kalau koreksi. CPO ya, Ya, soalnya sektor CPO yang kayaknya belum jalan ya. Yang kalau batu bara apa emas apa semuanya kan sudah ada siklusnya. Ini siklusnya CPO belum. Dan kayaknya bakal diangkat tahun ini. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya, salah satu mungkin bisa dimasukkan ke dalam watchlist-nya saham-saham di CPO. Mungkin yang menarik kalau di CPO apa aja nih, Bu Jeremy? Itu bisa di-spill. Yang menarik. Siapa yang suka grafiknya LSIP sih, jujur aja. Sih, punyanya grupnya Salim, kan ada 2, LSIP sama SIMP. Itu sebenarnya dua-dua bagus, cuma saya lebih suka LSIP-nya. Karena kalau SIMP itu kurang liquid lah gitu. Tapi ya sama-sama bagus itu dua-dua. Saya cuma kalau disuruh milih tetap milih LSIP. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk nih dari Tubagus Royston. Prediksi FOMC minggu depan gimana kok? Kalau FOMC meeting beberapa rumor ngomong kayaknya suku bunga masih bisa dinaikkan ya. Masih bisa dinaikkan 25 bps, cuma kayaknya udah mulai suku bunga mungkin masih bisa naik, cuma kayaknya ini yang terakhir kalaupun naik seperti itu.
Jadi harusnya udah ini, karena yang saya katakan tadi di awal, kalau kayaknya tingkat inflasinya udah mulai ketahan seperti itu. Jadi suku bunga nggak akan naik lagi nanti yang berikutnya. Baik, jadi seperti itu ya Kak, tadi siapa ya? Kak Tubagus Royston. Nah, mungkin masuk, kita mau tanya juga, saya mau bertanya nih, kalau yang di transport nih, Ko Jeremy, karena jarang banget kan bahas kalau yang di sektor di transportasi, tapi diam-diam saham BIRD itu naik loh, Jeremy. Kita baru pantau tadi. Transportasi apa tadi sahamnya? BIRD, taksi Bluebird. Oh, Bird. Oh, oke, bentar. Oh iya ya. Iya ya, ini di luar ini sih. Saya nggak kelihatan. Jarang dibahas, tapi tiba-tiba ternyata diam-diam ada yang naik, diam-diam. Caranya lumayan uptrend itu. View dari Ko Jeremy melihat sahamnya dari Bluebird ini seperti apa? Bentar ya, coba. Ini ada isunya enggak ya? Saham berarti. Kok teknikalnya masih bagus sih. Hari ini bukan barusan breakout juga. Dividen. Ada pembagian dividen ya? Sebentar, saya belum ngecek sih ini. Berarti ada pembagian dividen. Mungkin karena efek dividen mungkin bisa jadi. Cuma ini kayaknya sektoral sih, karena ada saham ada saham yang bergerak di sektor transportasi juga. Itu IPCC itu juga 1 bulan belakangan naik. Jadi kayaknya ini pergerakan sektoral sih. Kalau ada apa, jujur saya belum baca beritanya sih. Yang ini yang kelihatan cuma ini pembagian dividen sampai. Ya. Saya nggak tahu. Masih. Nah, ini adalah pertanyaan dari Mama Wati. Mama Wati beli saham Mayoranya di harga berapa? Ini Kak Jeremy ya, Mama Wati nanya analisa saham Mayora dong, karena nyangkut. Coba kalau Mama Wati belinya di range harga berapa kalau boleh tahu, biar dilihatin nih. Mungkin Jeremy bisa lihat view dari Mayora, teknikalnya seperti apa? Karena Mama Wati nanya. Kemarin sempat breakout ya, sempat break ke bawah ya. Memang support terdekatnya masih di area 2290-an. Kalau misal mau nambah sekarang, mau averaging down. Cuma kalau melihat hari ini di angka segini 5%, feeling saya kuartal 2-nya dia ini bagus. Ini kalau naik segini, Mayora jarang naik banyak kayak gini. Di hold aja nggak apa-apa, karena biasanya menjelang pemilu itu sektor consumer itu juga salah satu sektor yang diuntungkan, gitu. Jadi bisa biasanya semua sektor yang semua saham di sektor consumer good itu biasanya naik. Seperti itu. Jadi harusnya masih nggak apa-apa. Ini lagi belar, ini kan naik 5%. Ya tergantung sih, tadi nyangkutnya di harga berapa kembali lagi. Cuma kalau di area dekat-dekat 2.500 masih nggak apa-apa sih. Masih aman kok. Masih uptrend kok juga secara long term-nya. Jadi seperti itu ya Mama Wati. Kalau untuk long term mau pegangnya nggak apa-apa, mungkin di hold aja ini karena catrannya masih bagus untuk ditahan mungkin. Karena mungkin saham Mayora juga termasuk di LQ45 ya Ko Jeremy ya. Iya, betul. Benar. Itu. Jadi nggak apa-apa.
ke Papa mungkin untuk di hold karena sahamnya memang liquid dan LQ45 juga. Oh 2.700 Kak Jeremy. Mamawati punya harga di 2.700. Kalau 2.700 jujur cukup tinggi ya. Cuma ini masih uptrend sih. Kembali lagi ini masih uptrend. Jadi harusnya kalau di hold masih nggak apa-apa, masih belum jebol. Ini kan sudah balik 2.500 juga. Nanti kalau misal emang nggak mau cut, kalau misal mau, soalnya itu area resist sih 2.700 jujur aja. Jadi mungkin kalau sudah profit tipis, kalau niatnya investasi sih nggak apa-apa sih. Long termnya kan tadi kan sudah saya bilang bagus. Cuma kalau emang niatnya trading jangka panjang, jangka pendek, apapun itu, profit tipis mungkin dicabut dulu aja. Karena 2.700 itu juga area resist. Seperti itu. Jadi mungkin nanti 2.700 dicabut dulu, nanti kan pasti dikasih bawah lagi. Area 2.600 baru beli. Jadi biar harganya nggak terlalu tinggi. Gitu. Kalau misal nggak kejemput 2.700, balik turun, mau averaging down misal, ya itu tadi, areanya mungkin di area 2.200, 2.260-an. Nah, itu yang Mamawati bisa mungkin bersabar dulu menunggu ya. Mungkin bisa menunggu mungkin sampai pemilu kan biasanya Ko Jeremy itu kalau mendekati pemilu dan pemilu saham-saham sektor konsumer mulai bangkit lagi. Karena mungkin juga sektor konsumer juga belum terlalu jalan ya Ko Jeremy, mungkin akhir tahun atau awal akhir tahun ini atau awal tahun depan mungkin udah bisa mulai jalan. Mungkin bisa di hold atau ditunggu aja dulu untuk saham mayoritasnya. Nah mungkin kita bakal berlanjut membahas mungkin di sektor infrastruktur. Jadi, lihatnya gimana untuk saham infrastruktur kita? Infrastruktur itu mau dibahas apa? JSMR atau konstruksi? Konstruksi berarti golongannya Wika, WSKT dan yang lain. PTPP. Tadi kalian. Wika, PTPP. Sebenarnya sudah mulai sideways sih. Trennya sudah mulai, downtrendnya sudah patah. Dia sudah pindah ke sideways. Iya. Ini tinggal dipantau aja. Kalau breakout, nanti dia pasti jadi uptrend. Ini tinggal harus tunggu breakout-nya aja, seperti itu. Tunggu breakout yang di PTPP. Iya. Kayak ini PTPP itu kayak misal PTPP itu breakout-nya di kalau tembus 660, lalu Wika itu kalau PTPP tembus 660 pasti kenceng gitu. Pasti jadi uptrend. Upside-nya bisa selama ini golongan konstruksi kalau misalnya uptrend, cuannya itu pasti bisa di atas 50%. Itu selalu. Pergerakannya volatilitasnya selalu kayak gitu. Ini juga kalau Wika ini ya kalau mau aman sih tunggu tembus 610 ya. Baru ini. Masih jauh sih. Cuma ini mulai sideways sih, jadi nggak apa-apa. Kalau misal mau main sudah nggak apa-apa karena downtrendnya sudah selesai. Tinggal posisinya yang ini aja. Jangan sampai salah posisi. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk saham di sektor properti konstruksi. Nah, mungkin lanjut karena tadi sempat terpeleset sampai properti, mungkin kita berlanjut menyebut saham properti ini, Bu Jeremy. Properti belakangan juga naik banyak. Cuma jujur kalau saya koreksi. Oh ini BSD breakout ini. Kalau BSD ini kayaknya bisa lanjut nih. Hari ini breakout resist ini. Ini BSD bisa dipantau. Buy on breakout. Cuma beberapa yang lain kayaknya masih ketahan di resist ya. P1 ini masih ketahan. CTRA juga masih di area resist. APLN juga area resist. Banyak yang di area resist gitu. Takutnya secara sektoralnya koreksi dulu.
Cuma memang ini juga makanya kayak 1 bulan belakangan ini kayaknya banyak saham yang bisa dipantau. Banyak saham yang mulai naik, sektor konstruksi naik, tadi juga SMGR naik banyak. Lalu ada kayak golongannya NDKA, terus sektor yang retail, barang retail itu juga naik. Jadi banyak banget yang bisa dipilih gitu. Dan hopefully bisa menghasilkan cuan buat sobat-sobat investor IDX NTB di sini. Lumayan banget ya. Jadi mungkin teman-teman nih harusnya yang bakal dapat lumayan cuannya itu kalau misalkan udah mulai seroknya waktu bulan Juni ya, karena bulan Juni banyak yang merah dan mungkin sampai awal Juli ya, yang udah beli di bulan Juni dan awal Juli itu harusnya udah cuan ya, merasakan cuan di sore hari ini. Pasti karena otomatis saham-sahamnya udah mulai naik karena indeksnya kan naik. Nah, teman-teman udah ngerasain cuan. Mungkin teman-teman ada yang udah cuan bisa share-share nih, lagi pegang portofolio apa sahamnya. Nah, jadi teman-teman sobat investor yang hari ini sudah bergabung bersama kita, ini Ko Jeremy dari Mirae Asset Sekuritas. Kebetulan di IDX di NTB belum ada sekuritas Mirae Asset Sekuritas. Jadi kalau teman-teman ingin membuka akun di Mirae Asset Sekuritas mungkin bisa menghubungi Ko Jeremy di akun Instagramnya Jeremy_put ya, Ko Jeremy ya. Iya, Jeremy_put 88. Langsung DM aja. _put 88. Jadi Ko Jeremy ini kalau udah bahas saham pantauannya menarik bagus semua ya. Jadi kalau jadi nasabahnya otomatis berpeluang cuan nih kalau Ko Jeremy yang analisa. Keren banget ya. Amin. Mungkin sobat-sobat IDX nih yang mungkin yang ada sahamnya nyangkut di portofolionya, dan biasanya kalau yang portofolionya udah nyangkut itu kalau kita mau pakai itu agak males ya Ko Jeremy, karena lihatnya udah merah. Aduh, udah lihat merah, lebih baik buka akun baru daripada ngelihat yang merah. Karena yang merah biarin aja, kalau udah nyangkut dalam lebih baik ditinggalin terus di average down aja lagi. Lebih baik buka akun baru. Nah, kalau mau buka akun baru yang lebih berbeda mungkin bisa menghubungi Ko Jeremy karena Mirae Asset Sekuritas. Kalau di Mirae Asset ada fitur apa nih yang menarik, mungkin Ko Jeremy bisa share? Kalau di Mirae Asset ya, itu yang pertama, kalau secara aplikasinya itu kan pasti user friendly ya, jadi nggak mungkin bagi yang mungkin belum pernah trading saham juga harusnya gampang untuk belajar aplikasinya. Fee-nya juga cukup murah. Lalu beberapa fitur seperti kita itu kayak ada signal search gitu, jadi kayak dia akan ngasih signal kalau misal dengan kondisi tertentu gitu, misal volumenya breakout dari rata-rata 20 hari ke belakang apa, nanti dia keluar sama apa gitu, dan itu real time seperti itu. Terus ada juga kita kalau mau nge-search by candle gitu, jadi misal aku mau nyari saham yang hari ini doji apa, itu semua ada fiturnya di Mirae gitu. Terus Mirae ini memang friendly banget khususnya untuk investor yang pemula, karena kita juga memberikan edukasi. Jadi kita ada website khususnya dari Mirae, itu isinya edukasi online semua. Yang pematerinya itu semua staf Mirae 1 Indonesia seperti itu. Jadi nanti tinggal pilih jadwalnya, mau masuk yang mana, mau suka topik yang mana, ikut aja langsung Zoom-nya seperti itu. Banyak sih, kita juga ada kan ada satu staff yang akan menghandle kayak kata Kak Dila tadi gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini buka akun, kontak ke saya, nanti saya akan bantu handle sahamnya juga semuanya gitu. Kan ada beberapa sekuritas yang tidak memberikan fasilitas itu. Jadi kayak buka akun terus kalau bingung akunnya error apa-apa, ada pertanyaan, mereka bingung tanya kemana. Kalau di Mirae pasti ada penanggung jawabnya satu gitu. Iya, menarik banget ya tuh. Untuk Mirae Asset-nya tadi, Mirae Asset Sekuritas, sedikit info menarik dari fitur-fitur yang ada di Mirae Asset Sekuritas yang memudahkan banget untuk investor pergunakan. Jadi seperti itu.
Nah, lumayan banyak ya kita ngobrol untuk market update closing kita di tanggal 21 Juli ini. Mungkin kita mau cukupkan nih Ko Jeremy untuk live market closing kita di sore hari ini. Terima kasih sudah mau gabung, join untuk kolaborasi namanya kita bahas bincang-bincang saham update yang seru banget karena banyak banget saham-saham yang kita bahas dan menarik untuk investor amati dan mungkin masuk ke dalam watchlist-nya. Terima kasih Ko Jeremy, terima kasih untuk sobat-sobat rekan investor yang sudah bergabung di sore hari ini. Ya, kasih Kak Dila untuk kesempatannya. Ya, terima kasih. Kita tutup ya, teman-teman. Siap.